Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Materi ini di kelas 10 SMK pada mata pelajaran matematika wajib. Baik, untuk materi penyelesaian sistem pertidaksamaan linier ada beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai pada video kali ini. Yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel dengan metode grafik. Kemudian siswa dapat menentukan pertidaksamaan linier dua variabel jika grafik daerah penyelesaiannya telah diketahui. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan metode grafik. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ada beberapa istilah yang wajib kita ketahui sebelumnya. Yang pertama adalah pertidaksamaan, kedua pertidaksamaan linier, dan ketiga pertidaksamaan linier satu variabel. Baik, untuk pertidaksamaan adalah suatu bentuk yang di dalamnya nanti terdapat lambang atau simbol-simbol ketidaksamaan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Baik, untuk pertidaksamaan linier adalah pertidaksamaan yang di dalamnya terdapat satu variabel yang membentuk garis lurus. Kemudian pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang membentuk satu garis lurus dan nanti hasilnya atau penyelesaiannya adalah berupa daerah penyelesaian. Baik, di sini ada 4 contoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah X lebih dari 2, kemudian kedua X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari negatif 4. Ketiga, Y kurang dari atau sama dengan 5. Yang keempat, Y kurang dari atau sama dengan 2 lebih dari negatif 2. Baik, kita langsung saja ke penyelesaian. Contoh yang pertama, X lebih dari 2. Langkah yang harus kita selesaikan adalah membuat diagram kartesius, ya. Kemudian skalanya menyesuaikan. Nah, sebelumnya kita akan buat garis, yaitu garis X sama dengan 2. Nah, ini adalah garis X sama dengan 2, dibuatkan dengan garis putus-putus dikarenakan pada tanda ketidaksamaan tidak ada lambang atau sama dengannya, sehingga garis yang dibentuk adalah garis putus-putus. Garis putus-putus ini kita beri nama X sama dengan 2. Kemudian setelah kita menentukan garis batasnya, maka kita akan menentukan daerah penyelesaian. Baik, dari contoh X lebih dari 2, diagram kartesius ini akan membagi 2 bagian, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk X lebih dari 2, maka daerahnya berada di daerah sebelah kanan, ya. Baik, jadi daerahnya adalah gambar yang berwarna biru. Contoh yang berikutnya,
X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari negatif 4. Sama, kita akan buat dulu diagram Kartesiusnya. Kemudian kita buat garis X sama dengan 2 dan garis X sama dengan negatif 4. Untuk garis X sama dengan 2, garisnya penuh karena pada ketidaksamaannya ada lambang atau simbol atau sama dengan, ya, ada tanda sama dengan di bawah ketidaksamaannya. Sedangkan untuk X kurang dari negatif 4, garisnya adalah garis putus-putus. Nah, sekarang kita akan menentukan daerahnya. Untuk X lebih dari atau sama dengan 2, maka daerahnya berada pada sisi sebelah kanan. Sedangkan untuk X kurang dari negatif 4, daerahnya berada di sebelah kiri. Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. Untuk Y kurang dari atau sama dengan 5. Kita buatkan diagram Kartesiusnya. Kemudian melukiskan garis Y sama dengan 5, yaitu garis yang memotong sumbu Y pada skala 5. Baik, garis ini kita beri nama Y sama dengan 5 dan membagi diagram Kartesius menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Karena yang diminta adalah daerah yang kurang dari 5, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah bagian bawah, ya, atau yang diarsir biru. Lanjut contoh yang keempat. Y kurang dari atau sama dengan 2 lebih dari negatif 2. Baik, kita akan buat dulu garisnya, garis batasnya. Yang ini adalah garis Y sama dengan 2, garisnya penuh karena ada tanda sama dengannya. Kemudian garis Y sama dengan negatif 2, garisnya putus-putus karena tidak ada tanda sama dengan. Sekarang kita menentukan daerahnya. Untuk Y kurang dari atau sama dengan 2, daerahnya adalah daerah yang kurang dari, berarti daerah yang ke bawah. Kemudian untuk Y lebih dari negatif 2, daerahnya yang atas. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah arsiran di antara batas Y sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 2. Baik, kita akan lanjutkan ke pertidaksamaan linier dua variabel, ya. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel tersebut berderajat 1. Contohnya, nah ini, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kurang 2y kurang dari atau sama dengan negatif 6. Jadi di sini ada variabel x dan ada variabel y. Makanya disebut pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, ada langkah-langkah yang harus kita lewati untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel, ya. Yang pertama, kita membuat terlebih dahulu persamaan garis batas dari pertidaksamaan linier yang diketahui. Jadi kita buatkan pembuat nolnya dari pertidaksamaan. Sehingga menjadi 3x kurang 2y sama dengan negatif 6. Selanjutnya, langkah yang kedua menentukan titik potong pada sumbu x dan sumbu y dari persamaan linier. Di sini kita pakai alat bantu tabel untuk menentukan titik-titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Baik, di sini kita buatkan pada baris pertama itu titik x atau absis, ya. Kemudian baris kedua titik y atau ordinat, dan titik yang ketiga adalah koordinat titik xy.
Baik, di sini kita memisalkan, kalau dimisalkan X-nya kita ganti dengan 0, ya, kita ganti dengan 0, kemudian substitusikan ke persamaan linier dua variabelnya, jadi X diganti 0, maka kita bisa menemukan Y-nya sama dengan 3 ya. Jadi kalau X diganti 0, 3 dikali 0, 0 dikurang 2, Y sama dengan negatif 6. Maka Y sama dengan negatif 6 per negatif 2. Maka Y sama dengan 3. Jadi koordinatnya 0, 3. Sebaliknya untuk Y sama dengan 0. Sekarang Y-nya kita ganti 0 sehingga pada persamaan di atas menjadi 3X sama dengan negatif 6. 3X sama dengan negatif 6, maka kita cari nilai X-nya, yaitu X sama dengan negatif 6 per 3. Hasilnya adalah negatif 2. Maka koordinatnya negatif 2, 0. Dua titik yang kita temukan ini, pada langkah ketiga kita akan menggambarkan garisnya di diagram Cartesius. Baik, kita buatkan diagram Cartesiusnya. Tadi kita punya titik potong 0,3 dan negatif 20 ya. Oke, titik 0,3 ada pada sumbu Y, kemudian negatif 20 ada pada sumbu X. Hubungkan kedua titik tersebut, kemudian beri nama garisnya, ya, menjadi 3X kurang 2Y sama dengan negatif 6. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, kita menentukan titik uji, ya. Baik. Titik uji yang sederhana bisa kita pilih titik uji 00 ya. Jadi supaya lebih memudahkan kita dalam perhitungan, maka titik uji yang digunakan cukup titik 00 ya. Jika X-nya 0, Y-nya 0, maka diperoleh pernyataan 0 kurang dari atau sama dengan negatif 6. Merupakan pernyataan yang salah karena 0 itu seharusnya lebih dari negatif 6. Maka kesimpulannya, jika pernyataan ini salah, maka titik 00 itu bukan merupakan titik penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak melewati titik 00. Berarti daerah sisi atas. Baik, seperti ini. Oke. Kemudian langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Jadi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 3X kurang 2Y kurang dari atau sama dengan negatif 6 adalah daerah yang diarsir tadi. Baik, ini daerahnya ya. Daerah penyelesaiannya daerah yang diarsir berwarna biru. Baik, ini contoh untuk pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menentukan pertidaksamaan linier dari grafik yang sudah diketahui. Baik, contohnya tentukan pertidaksamaan linier dua variabel yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar di bawah. Baik, pada grafik ini diketahui titik potong pada sumbu X-nya 2,0, pada sumbu Y-nya 0,2. Daerah yang diarsir adalah sisi sebelah atas. Baik, langkahnya yang pertama adalah menentukan persamaan garis jika diketahui titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Baik, ini rumusnya ya.
Rumus ini sudah sering kita lihat saat tingkatan SMP juga sudah diajarkan ya. Jadi untuk menentukan titik persamaan garis yang melalui dua titik, rumusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Sekarang kita substitusikan kedua titik tersebut ya. Oke, Y dikurang 0 ya. Y1-nya adalah titik yang pertama, 20 ini. Kemudian Y2-nya 2 pada titik koordinat 02. Baik, Y dikurang 0 per 2 dikurang 0 sama dengan X dikurang 2 per 0 dikurang 2. Maka hasilnya Y per 2 sama dengan X kurang 2 per negatif 2. Kemudian kita kalikan silang. Jadi negatif 2 Y sama dengan 2 dikali X dikurang 2. Maka persamaannya negatif 2Y sama dengan 2X dikurang 4. X ditambah Y sama dengan 2. Ini penyederhanaannya. Jadi kedua ruas sama-sama dibagi negatif 2 ya. Dibagi negatif 2. Sehingga persamaannya X tambah Y sama dengan 2. Oke, itulah jawaban untuk menentukan pertidaksamaan liniernya ya. Jadi X tambah Y sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya adalah mengambil titik uji. Titik uji untuk menentukan lambang ketidaksamaannya ya. Karena tadi masih bentuk persamaan, sekarang kita akan mencari bentuk ketidaksamaannya. Baik, titik uji. Nah, di sini diambil titik O ya, 3, 0 diperoleh hubungan 3 ditambah 0 sama dengan 2. 3 lebih dari atau sama dengan 2. Karena di daerah yang diarsir adalah bagian atas, maka titik ujinya kita ambil titik 3, 0. Karena pernyataan 3 lebih dari atau sama dengan 2 ini benar ya, maka daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Sehingga pertidaksamaan liniernya X tambah Y lebih dari atau sama dengan 2. Baik, itu tadi menentukan pertidaksamaan linier yang grafiknya telah diketahui ya. Baik, yang terakhir, materi yang terakhir adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bicara tentang sistem, maka dalam materi ini yang kita akan selesaikan adalah pertidaksamaan lebih dari satu ya. Baik, sistem pertidaksamaan linier dua variabel terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan dengan variabel-variabel yang sama ya. Di sini dicontohkan, gambarlah grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6, dan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10 untuk X dan Y anggota bilangan real. Baik, di sini ada 4 batas atau 4 pertidaksamaan yang akan kita cari nantinya daerah penyelesaiannya. Baik, langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat persamaan garis batas dari pertidaksamaan linier yang diketahui. Baik, ini persamaan pembuat nolnya ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 6, dan X tambah 2Y sama dengan 10. Langkah yang kedua, kita menentukan titik potong ya, titik potong dari kedua persamaan dua variabel ya. Baik, untuk X tambah Y sama dengan 6,
jika X-nya 0 maka Y-nya 6, dan kebaliknya jika Y-nya 0 maka X-nya 6. Untuk persamaan X tambah 2Y sama dengan 10, jika X-nya 0 Y-nya sama dengan 5, jika Y-nya 0 X-nya sama dengan 10. Titik-titik ini kita akan buat garis pada diagram Cartesius ya pada langkah ketiga. Baik, garis yang pertama X 06 dan 60 kita hubungkan garisnya nanti. Kemudian titik yang kedua 10, 0 dan 05. Baik, ini garis yang pertama, garis kemudian namanya X tambah Y sama dengan 6. Kemudian garis yang kedua, nama garisnya X tambah 2Y sama dengan 10. Baik, langkah berikutnya ya, menetapkan daerah yang memenuhi batasan dalam model. Daerah yang diarsir bukan merupakan daerah penyelesaian. Ini kesepakatan ya. Kesepakatan kita karena pada sistem pertidaksamaan linier, kalau daerah yang diarsir itu adalah daerah yang merupakan daerah penyelesaian, maka akan sulit kita lihat secara jelas untuk daerah penyelesaiannya yang mana. Karena kalau ada 4 batas seperti contoh ini, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang keempat-empatnya mendapat arsiran. Tetapi kalau kita akali untuk penyelesaiannya, daerah yang diarsir bukan merupakan daerah penyelesaian, maka akan mudah langsung terlihat daerah penyelesaian ya. Jadi daerah penyelesaiannya nanti adalah daerah yang tidak mendapatkan arsiran sama sekali. Baik, ini batas-batasnya sudah ada. Kemudian untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Daerah X lebih dari adalah sisi atas dan sisi bawah. Karena atas adalah penyelesaiannya, maka sisi bawah yang kita arsir. Kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0. Sumbu Y membagi sisi kanan dan kiri. Sisi kanan berarti daerah penyelesaiannya, maka yang kita arsir adalah sisi sebelah kiri. Baik, kemudian garis X tambah Y kurang dari atau sama dengan 0. Daerah kurang dari, maka daerahnya yang bagian sisi bawah, maka itu adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian daerah sisi atas, daerah yang bukan penyelesaian. Baik, kita arsir yang bukan penyelesaian. Kemudian yang garis terakhir, garis X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, maka daerah penyelesaiannya yang bawah yang kita arsir sisi atasnya ya. Baik, jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak mendapatkan arsiran sama sekali. Baik, nampak jelas ya, terlihat gambarnya. Nah, kita beri nama bidang OABC. Jadi daerah yang putih, daerah di dalam yang dibatasi oleh arsiran itu adalah daerah penyelesaiannya. Jadi yang terakhir, pengambilan keputusan. Kesimpulannya, jadi daerah penyelesaiannya adalah bidang OABC. Nah, baik, ini ada 2 soal untuk ditugaskan ya. Kerjakan soal nomor 1 dan 3. Jadi ada beberapa soal. Jadi kalau misalkan ada mau diselesaikan seluruhnya juga lebih baik. Nanti yang diambil nilai adalah soal nomor 1 dan nomor 3. Baik, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan berkomentar di
kolom komentar di bawah. Jika ada hal-hal, saran atau pertanyaan silahkan dicantumkan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.